State of Engineering Media. Akan nama saya Manajemen Putra, NIM 22055311160. Saya akan mempresentasikan Script of Engineering Materials dari bab bahan polimerik. Part 11 transisi terminal polimer. Part 13 mereferensi struktur polimer untuk produksi yang ditingkatkan. Part 13 material komposit yang menggabungkan polimer. Part 11 transisi polimer. Berikut transisi padat, cair, kristal, dan amorf. Untuk polimer yang sangat kristal, hanya berleburan kristal akan dinyatakan, dan hanya untuk polimer yang benar-benar amorf, transisi kaca akan mengamati kebanyakan polimer bagaimanapun styling dan tujuan di antara dua ekstrem ini. Pada gambar 4.18, penentuan transisi gelas dan kristal. Suhu leleh dengan perubahan signifikan volume ekstrem dan direm cair di cair dengan beberapa respon elastis BE wilayah karat, BIF wilayah kaca, GH kristal dalam karet materials. Kristalitis adalah matriks kaca, CD kristal padat. Kita lihat pada gambar di sebelah kiri saya. Pada transtatis reverse Latvian local segmental mobilis. Dan ketika energi total molekul telah jatuh ke titik di mana energi transit dan rotasi pada dasarnya nol, kristal dimungkinkan. Kristal bagaimanapun terjadi jika tertentu persyaratan kan terpenuhi, dan molekul maupun untuk dikemas dan ke dalam susunan yang teratur. Suhu di mana ini terjadi dalam PM. Untuk polimer PM umumnya memiliki sebesar sekitar 2-1 U Celsius C. Dalam kasus polimer kristalisasi hanya terjadi pada sebagai rantai polimer yang dihasilkan di daerah kristalisasi yang dipisahkan oleh daerah amorf. Jadi pertimbangan struktur polimer dengan memiliki baik T maupun T meningkatkan dengan simetri molekul yang lebih tinggi, kekuatan struktur dan kekuatan sekunder dari rantai polimer dan nilai T dari polimer menentukan kisaran suhu di mana dia dapat digunakan. Terlihat. Part 12 merancang struktur polimer untuk properti yang ditingkatkan. 3 prinsip yang ditetapkan untuk memberikan kekuatan dan ketahanan untuk polimer adalah 1. Kristalisasi, 2. Ikatan saling, dan 3. Meningkatkan kekuatan yang melekat pada molekul polimer. Kombinasi dari 2 atau semua dari 3 prinsip penguatan telah berfungsi dalam mencari berbagai sifat dengan polimer. Untuk polimer yang terdiri dari rantai kan kristali dan cross-linking adalah satu-satunya cara yang tersedia untuk meningkatkan polimer property. Gambar 4.19 3 prinsip dasar kristalisasi ikatan silang dan rantai kaku untuk membuat polimer. Kekuatan dan suhu tahan diwakili di 3 sudut segitiga, sisi THC dan pusat segitiga menunjukkan sebagai kombinasi prinsip setelah Marx 32. Metode memperkenalkan ikatan silang antara molekul polimer telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Ketiga dan prinsip penggunaan dan relatif baru adalah meningkatkan rantai kekuatan. 1. Memungkinkan cara mengeraskan rantai polimer adalah dengan gantung kelompok sisi besar pada rantai untuk
membatasi perkembangan rantai. Untuk misalnya, dalam poliprinsip bahan molekul pada karbon tulung membuat rantai ini menyebabkan kekuatan molekul cukup untuk membuat plastik keras dan kaku dan menggunakan suhu lebih tinggi dari polimer meskipun polimer tidak berikatan saling atau mengikat. Kombinasi dari tiga prinsip tersebut di atas memiliki penyebab pembangunan produk baru dan menarik dengan meningkatkan properti. 4.13. Material komposisi yang tidak menggabungkan polimer. Dengan menggabungkan dua atau lebih bahan dan dengan pelengkapan komposisi seiring pada polimer, yaitu lebih baik dari atau bahkan berada secara radikal dari komposisi saja dalam hal kekuatan atau ketahanan terhadap panas atau lainnya yang diinginkan. Kualitas prinsip material komposisi ini telah terkandung pada desain dan membuat berbagai super baru dengan tingkat yang jauh. Efek pada reaksi dan komposisi. Beberapa contoh bahan komposisi yang dilibatkan polimer berikut di bawah ini. Berikut adalah reaksi dengan plastik, dan yang diperlukan kaca GR adalah komposisi yang mengandung serat gelas dalam bentuk lilin, cincang, dan pikat. Dan ketiga ada kayu sendiri, merupakan komposisi alam yang terdiri dari serat polimer silikon yang sangat kristalin dalam matris ringnya, yaitu bangkit, aluminium, dan karbonat. Serat memberikan kekuatan maksimum ke arah itu. Dan keempat ada kayu lapis, adalah komposisi yang terdiri dari kayu lapis berbutir silang, yaitu ditempatkan pada sudut terhadap memiliki air yang rendah, menyebabkan pada sama kekuatan segala arah. Yang kelima ada ban kendaraan, adalah komposisi yang mengandung air nyaman, tali, nilon, rayon, mengandung untuk memperkuat karet. Polimer dan keenam polimer kan juga tersebut besar polimer memiliki serat struktur yang mengandung sejumlah besar zat. Dan di sini adalah ban kendaraan adalah komposisi yang mengandung anyaman, kabel, dan nilon untuk memungkinkan karet. Ini adalah informasi tentang kejadian Ban merupakan bagian penting bagi kendaraan darat. Peranti yang menutupi velg suatu roda ini bermanfaat di antaranya sebagai penyangga mobil, meredam guncangan akibat jalan yang tidak rata, memindahkan tenaga mesin ke jalan, dan yang tak kalah penting adalah mengontrol arah laju mobil. Bayangkan jika ban tidak dapat melakukan tugas-tugas ini dengan baik, kecelakaan dengan mudah bisa terjadi. Mengingat pentingnya tugas ban, proses pembuatannya pun tidak mudah, termasuk proses perancangan, pemilihan bahan baku, dan sebagainya, hingga ban tersebut siap dipakai melintasi jalan. Nah, berikut ini bagaimana proses pembuatan ban sepeda motor dari nol sampai siap dipakai. Mixing atau ban bury. Mixing merupakan tahapan pertama dalam proses pembuatan ban motor. Berbagai bahan seperti karet alam, karet sintetik, bahan kimia, karbon hitam, dan minyak tertentu ditimbang sesuai dengan berat yang ditentukan pada spesifikasi produk yang ingin dibentuk. Lalu, diaduk menjadi satu pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Bentuk campuran ini menyerupai adonan kue yang sangat kental. Untuk mengaduk adonan karet ini dibutuhkan mesin mixer yang sangat kuat. Misalnya, mixer milik pabrik ban AP Tires yang konsumsi listriknya hanya 1.500.000 watt. Tak hanya wujud adonan karet ini saja yang seperti kue, namun aroma yang tercium di bagian ini pun tak jauh berbeda dari pabrik roti. Suhu udara di areal mixing ini cukup panas, sekitar 38 derajat Celcius. Hasil dari proses mixing adalah kompon yang masih empuk berbentuk lembaran, seed gum. Sebelum kompon tersebut disusun pada rak,
terlebih dahulu melewati proses pendinginan dan diberi cairan adhesif agar kompon tersebut tidak lengket setelah tersusun. Berbagai komposisi dibuat untuk dijadikan bagian-bagian ban yang berbeda seperti dinding ban, telapak ban, inner liner, bit, body ply atau benang yang dilapisi kompon, dan big ring penghubung antara pelek dengan ban. Extruding. Pada tahap kedua ini, adonan hasil mixing tadi dibuat menjadi tread dan sidewall. Tread merupakan lapisan terluar yang menapak langsung ke jalan. Bahan ini dituntut memiliki tingkat keausan yang kecil, namun tetap empuk. Sedangkan sidewall merupakan bagian dinding ban yang dibuat dari kompon khusus sehingga tahan terhadap benturan samping, namun tetap empuk sehingga berfungsi juga sebagai suspensi. Sidewall ini sangat berpengaruh terhadap keempukan sebuah ban. Calender. Kemudian, pada tahapan ini, pembuatan inner liner dengan mengubah adonan menjadi lembaran tipis setebal 1,2 mm. Adonan untuk ini memang khusus, sehingga dihasilkan inner liner atau lapisan terdalam yang berfungsi sebagai pengganti ban dalam. Lapisan ini memiliki pori-pori yang sangat rapat sehingga udara tidak dapat menembus keluar. Selain inner liner, pada seksi kalender ini juga dibuat lapisan lain seperti belt layer dan ply coat dengan membuat lembaran seperti anyaman benang polister yang dibuat silang untuk menambah kekuatan. Bead. Sementara proses kalender berjalan, di bagian lain ada pembuatan bead wire, yaitu melapisi kawat baja dengan karet. Proses ini berjalan otomatis dan begitu keluar dari mesin, bead wire sudah berbentuk lingkaran sesuai dengan ukuran rim. Cutting. Tahap selanjutnya adalah cutting. Di bagian ini biasanya menjadi pekerjaan paling menyenangkan bagi karyawan, sebab ruangan di bagian ini dilengkapi AC. Di sini, proses yang dilakukan adalah pemotongan hasil dari seksi kalender. Lembaran dipotong persisi sesuai dengan ukuran ban. Bolding. Masih di ruang ber-AC, di sini hasil dari seksi-seksi sebelumnya disatukan. Meski prosesnya menggunakan mesin secara otomatis, namun masih diperlukan bantuan manusia. Tidak mungkin proses bolding bisa dilakukan mesin secara keseluruhan. Dari mesin ini, dihasilkan ban utuh namun masih mentah. Bentuknya menggembung seperti donat, tanpa kembangan di bagian luar. Jika diperhatikan, permukaannya seperti ban slick. Curing. Tidak seperti proses bolding, di bagian ini suhu ruangan mencapai 41 derajat Celcius. Proses curing merupakan akhir dari proses pembuatan ban. Di sini, ban mentah dicetak dengan suhu sekitar 178 derajat Celcius selama kira-kira 8 menit tergantung ukuran bannya. Keluar dari mesin curing, ban sudah terbentuk termasuk profil, tulisan merek, tipe, ukuran ban, dan semua informasi yang ada di dinding ban. Finishing. Finishing atau quality control merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan ban motor ini. Ban diperiksa secara visual apakah ada cacat atau tidak. Proses ini tentu saja tidak menggunakan mesin, jadi ketelitian pekerjaan sangat dibutuhkan.
Sekian representasi saya. Terima kasih.